Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dian Etika Sari, Magister Pendidikan, selaku dosen pembimbing mata kuliah keterampilan berbicara, serta teman-temanku semuanya yang berbahagia, terutama kelas TBIN 2A. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita masih bisa hidup dan diberikan kenikmatan mendengar, melihat, dan merasakan. Kedua kalinya, selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Hari ini di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahma Rizkina Marzatillah dengan NIM 12101930085 dan absensi 26 dari kelas TBIN 2A. Baik teman-teman semua yang berbahagia, di sini saya ingin berpidato mengenai dampak virus corona dalam pendidikan. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo sudah menghimbau untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah semasa pandemi virus corona ini. Pemerintah juga memutuskan untuk membatalkan ujian nasional 2020. Lalu pertanyaannya, efektifkah langkah belajar dari rumah selama ini? Jika kondisi ini terus meningkat, dampak yang paling dikhawatirkan adalah efek jangka panjang. Sebab para siswa dan mahasiswa secara otomatis akan merasakan keterlambatan dalam proses pendidikan yang dijalaninya. Hal ini bisa mengakibatkan pada terhambatnya perkembangan kematangan mereka yang di masa yang akan datang. Dalam praktiknya, proses belajar mengajar di rumah, siswa dan guru dibantu dengan aplikasi belajar online atau daring. Hanya saja dengan pembelajaran yang berbasis daring tersebut banyak dampak negatif dan positifnya. Teman-teman semua yang berbahagia, setelah saya survei kepada beberapa mahasiswa, banyak di antara mereka yang merasakan dampak negatif dan positifnya dari virus corona dengan pembelajaran daring. Dalam pidato saya ini, saya ingin membahas dampak negatif dan positif pembelajaran daring dengan adanya virus corona ini. Setelah saya survei dengan beberapa mahasiswa, mereka lebih mendapatkan dampak negatifnya. Dampak negatif yang mahasiswa rasakan, terutama saya sendiri, pembelajaran daring selama ini kami rasakan tidak efektif karena banyak problem saat diskusi akan dimulai. Dari sinyal yang sulit dan belum lagi ada yang rumahnya pelosok desa. Selain itu, model pembelajaran yang secara tidak langsung membuat sulit para mahasiswa untuk mencerna materi karena sebagian dosen tidak menjelaskan yang sedang berlangsung. Ada juga dosen yang langsung memberi tugas tanpa menjelaskan materi, hanya mengikuti langkah-langkah yang diberikan oleh petunjuk pembelajaran. Pembelajaran daring seperti ini sangat kurang tepat karena siswa lebih tidak paham apa yang disampaikan pendidik. Dampak selanjutnya, pengeluaran budget lebih banyak dari biasanya untuk kuota internet. Stay gawai lebih menyita waktu karena ada yang melebihkan waktu pembelajaran dari normalnya. Tidak bisa fokus pada saat presentasi atau proses pembelajarannya. Sistem pendidikan yang sudah ditata sedemikian rupa jadi berantakan. Contohnya, jika ada praktikum jadi tidak bisa terlaksana dengan baik. Jadi, kita melihat dari dampak negatifnya, masih banyak hal yang harus kita kupas. Tetapi, di sini saya akan berganti membahas tentang dampak positif virus corona dalam pendidikan. Di sini, dampak positifnya dari pembelajaran daring seperti ini, tempat lebih fleksibel. Pembelajaran bisa dilakukan dengan santai. Misalnya, tidak harus memakai sepatu layaknya pembelajaran seperti di kampus. Bisa berkumpul dengan keluarga setiap harinya. Tetapi, kembali lagi banyak hal yang tidak bisa difahami dengan maksimal. Teman-teman yang berbahagia, setelah saya membahas dampak virus corona dalam pendidikan, di sini peran dosen atau pendidik sangat diperlukan ketika siswa atau mahasiswa merasa lelah dan putus asa dengan tugas yang tidak kunjung selesai. Keberhasilan kuliah daring akan terjadi jika mahasiswa dan dosen memiliki sikap positif yang sama dalam pembelajaran daring. Sebenarnya, antara dosen dan mahasiswa juga merasakan hal yang sama, karena seorang pendidik dan peserta didik juga dipaksa untuk duduk di depan gawai dan laptop karena keadaan.
ada semangat dari seorang pendidik bahwa tidak hanya siswa atau mahasiswa yang merasakan dampak pandemi ini, tetapi seluruh pendidik dan juga ikut andil merasakan dampak pandemi ini. Jadi dalam musibah sesungguhnya ada keluangan berpikir yang menghasilkan hikmah bagi orang yang berpikir, menggunakan pengetahuan dan berbagai wawasan yang lain. Semoga keadaannya cepat membaik dan tidak ada lagi yang namanya virus corona agar kita semua bisa mendapatkan pendidikan yang sebenarnya diinginkan, dan semoga apa yang saya sampaikan dalam pidato ini bisa bermanfaat dan tidak ada lagi yang merasa dirugikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan di hati, karena saya hanyalah manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita ingat, pantanglah menggerutu meski tetap waspada. Ancaman apapun pasti datang. Entah itu menguatkan kita atau justru membuat kita semakin terjebak. Kualitas kita terlihat dari cara kita menghadapi masalah, kuat atau pasrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.